Aku nggak masalah kalau emang dia mau selesai, tapi aku butuh closure. Bukan tiba-tiba ngilang gitu aja. Akhirnya aku long text dia dan aku ngasih closure dan menyudahkan hubungan. Tapi lagi-lagi nggak ada balasan dari dia. Ya udah, aku mati-matian buat move on dari dia. Aku juga udah mulai belajar nggak mengharapkan closure dari dia. 1 bulan kemudian dia drangkol aku. Kita banyak ngobrol tentang live update. Tapi aku emang sengaja nggak nyinggung tentang closure. Setelah itu kita chat-chatan kayak dulu lagi. Dalam tanda kurung, emang aku sangat bodoh. Tapi ternyata itu hanya berlangsung selama 4 hari. Dan dia hilang lagi. Selamat malam untuk kamu yang masih dalam perjalanan menuju kasur atau kamu yang sudah ada di atas kasur. Gue Dera dari podcast Teman Tidur dengan segudang cerita yang mengantarkan kamu ke dunia mimpi. Hai, balik lagi bareng gue Dera di podcast Teman Tidur. Sebelumnya sorry banget karena gue udah lama banget gak upload episode baru dari semenjak setelah lebaran ya. Dan sekarang baru ada episode baru lagi. Sorry banget. Dan semoga lo mau maafin ya. Jadi kemarin itu emang ada beberapa hal yang harus gue kerjain. Dan itu memaksa gue untuk lagi-lagi menunda episode baru di Teman Tidur ini. Tapi asli ini bukan berarti kayak gue seenaknya gitu loh. Tapi gimana ya? Ya semoga lo ngerti gue ya guys. Karena posisinya sekarang gue kerja lagi. Maksudnya kalau dulu kan mungkin persentasenya gue fokus kerja di, bukan fokus ya, kayak utamanya itu gue di podcast Teman Tidur, terus sampingannya di yang lain. Nah kalau sekarang itu gue harus di switch gitu loh. Jadi kayak gue harus ngerjain yang lain, ya di sela-selanya gue bikin podcast Teman Tidur gitu. Ini sebenarnya balik lagi ke zaman dulu banget ketika podcast Teman Tidur ini ada ya. Dan tadi juga gue baru beres kayak ngobrol-ngobrol gitu sama salah satu temennya Ryan deh kalau gak salah. Jadi akhirnya setelah sekian lama gue di grup podcast Teman Tidur pun gue gak aktif. Jadi kemarin tuh teman-teman podcast Teman Tidur ya, podcaster Teman Tidur termasuk Cita yang megang sosial medianya waktu itu pada ketemu gitu dan gue nggak bisa join waktu itu, jadi kayak sedih. Dan baru tadi lagi ngobrol-ngobrol bareng tapi diselingin sama interview gitulah. Tapi jadi kayak gue tiba-tiba keingetan, wah gue belum bikin podcast gitu di Teman Tidur ini. Makanya sekarang banget, di hari ini banget, tadi beres interview selang berapa jam gitu gue langsung gue coba tag podcast untuk minggu ini deh gitu. Karena kan udah hampir 1 bulan ya gue gak ada episode baru. Terus gue tadi sempat baca-baca beberapa cerita yang masuk. Dan setelah gue baca-baca lagi ceritanya, karena gue udah lama banget juga gak baca cerita Teman Tidur gitu. Gue emang biasanya baca-baca itu ketika gue mau bikin podcast. Dan itu ceritanya menarik semua sebenarnya, rata-rata cerita-cerita yang baru banget dikirimin itu menurut gue itu ceritanya menarik. Termasuk cerita yang malam hari ini, gue ngerasa kayak wah ini kayaknya cocok nih untuk gue bahas di episode kali ini karena bakal jadi panjang kayaknya ya, tapi gue nggak tahu deh. Dan akhirnya gue pilih cerita malam hari ini. Tapi sebelum ke ceritanya, buat lo yang baru join mungkin ya, baru dengerin episode ini kali pertama, agak aneh gitu kayak di awal lo udah dengerin kalimat permintaan maaf dari gue gitu. Padahal kan ya lo juga baru join gitu. Tapi anyway, selamat datang dan semoga lo suka sama podcast Teman Tidur ini nantinya. Buat lo yang udah sering banget dengerin Teman Tidur, terima kasih banyak. Dan lo adalah salah satu alasan kenapa gue masih bertahan di Teman Tidur ini, atau Teman Tidur ini masih ada sampai detik ini. Terima kasih banyak intinya. Oke, dan seperti biasa, sebelum gue masuk ke episodenya, gue mau ngasih info dulu. Thank you banget buat lo yang kemarin setelah lebaran udah pada check out Discovery setnya. Baik yang dari TikTok Shop, dari Shopee, dari gue pribadi langsung gitu, teman-teman gue, teman-teman baik yang dekat ataupun yang nggak terlalu dekat gitu. Terus ada beberapa teman gue juga yang mau bantuin untuk promosi ini ya. Terima kasih banyak ya. Sehat selalu buat lo yang pada baik-baik sama gue gitu. Dan doa terbaik buat lo semua. Jadi buat lo yang belum cobain parfum dari gue, lo bisa cobain ya. Parfumnya namanya Salira. Itu parfum gue sama abang gue. Dan lo bisa milikin Discovery setnya. Jadi
lo bisa cobain 5 varian yang gue punya di parfum ini. Dan semoga lo suka sama 5 varian ini karena jujur gue pribadi ini suka sama 5-5-nya karena 5-5-nya tuh punya karakteristik masing-masing gitu deh. Susah untuk ngejelasinnya atau mungkin lo juga udah bosan untuk ngedengerinnya ya buat lo yang sering dengerin episodenya. Jadi buat lo yang pengen bisa langsung check out aja di marketplace kesayangan lo. Sebenarnya cuma ada 2 sih, di Shopee sama TikTok Shop doang. Namanya Salira Official atau Salira Perfume, gue lupa deh. Nanti gue cantumin di deskripsi si link pembeliannya. Dan buat lo yang udah pada beli, terima kasih banyak ya. Terima kasih banyak. Semoga lo pada suka sama si wewangiannya ini dan semoga wangi-wangi ini bisa memberikan kesan di setiap perjalanan hidup lo ya. Amin. Oke, mungkin langsung aja kali ya. Gue masuk ke ceritanya. Ini ceritanya gue dapetin dari website. So, buat lo yang mau cerita juga, lo bisa banget untuk kirimin ceritanya ke website Teman Tidur di www.temantidur.id. Jadi, ini cerita datang dari nama yang gue samarkan jadi Widi. Nama aslinya bukan Widi ya. Oke, gue langsung masuk ke ceritanya. Ini cerita tentang kita yang selesai tanpa pernah memulai. Wah, ini kayak cocok banget buat lo yang kayak ngerasa kok hubungan gue sama dia di sini-sini aja gitu. Tapi kok gue susah banget ya untuk move on-nya gitu. Halo Kak, izin cerita ya. Semua berawal dari aku yang seorang event planner atau EO ya, event organizer. Jadi aku punya banyak trust issue. Mantan terakhirku 5 tahun yang lalu. Dan selama 5 tahun ini aku menjalin hubungan dengan beberapa orang tanpa status. Setelah hubungan panjang 5 tahun tersebut, aku HTS-an sama Rico, nama samaran, selama 1 tahun. Dan berujung dia tidur dengan sahabatku sendiri. Tidurnya quote on quote ya. Dalam kasus Rico aku gak terlalu marah karena memang kita HTS-an aja. Tapi itu menambah trust issue-ku karena aku paling benci diselingkuhin dan orang tuaku divorce gara-gara selingkuh. Setelah itu aku menjalin hubungan lagi dengan Kevin. Everything is good selama 2 tahun. Tapi lama-lama aku lelah sendiri karena aku tipe orang yang gak betah diem alias aku selalu melakukan apapun buat produktif. Sedangkan Kevin ini orangnya terlalu santai. Kita udah komunikasi tentang hal ini tapi selalu berujung berantem. Nah, walaupun aku selalu HTS-an, tapi aku selalu megang teguh prinsip kalau udah satu, ya udah satu aja. Karena balik lagi, aku trauma berat sama perselingkuhan. Singkat cerita, aku udah bener-bener capek banget sama Kevin. Segala cara udah aku coba sampai akhirnya aku memutuskan untuk selesai dengan Kevin. Tapi Kevin gak mau udahan sama aku. Padahal, dalam tanda kurung ya, padahal kita gak ada status. Aku pun gak bisa menghindari Kevin karena aku satu IO dengan Kevin. Aku muter otak gimana caranya biar bisa lepas dari Kevin. Karena aku dan dia udah terlalu banyak ketidakcocokan. Singkat cerita, IO ku menambah ke event di clubbing yang mengharuskan aku untuk lumayan sering ke klub-klub di daerahku. Aku dan temanku Vira malam itu ke sebuah klub berdua. Aku survei, kenalan dengan komponen di klub buat tanya-tanya revenue tempat dan lain-lain. Nah, selesainya aku ketemu sama dia, dalam tanda kurung Kiki, nama samaran. Aku dan Vira yang sedang nunggu Grab buat pulang, tiba-tiba Kiki nyamperin aku dan mau antar aku dan Vira pulang katanya. Oh ya, pas ini aku masih berhubungan dengan Kevin. Tapi aku mikirnya mungkin si Kiki ini tertarik sama Vira. Jadi aku ya oke-oke aja diantar pulang sama Kiki. Terus kita follow-followan Instagram. 2 hari kemudian Kiki ngechat aku. Dia bilang dia tertarik sama kerjaanku karena dia event antusias katanya. Jadi aku dan Kiki chat-chatan seputar event. Lama-lama aku dan Kiki tambah deket dan dia ngajak aku main. Dalam tanda kurung mainnya bertiga sama temennya Kiki juga. Jadi gak berdua ya. Tapi di sini aku udah ngerasa Kiki mau deketin aku. Aku ngerespon biasa aja. Tapi lama-lama aku baper. Karena si Kiki ini sangat love bombing.
Aku yang masih berhubungan sama Kevin ngerasa kalau ini nggak benar. Akhirnya aku ngajak Kevin ketemu buat benar-benar selesaiin semuanya. Tapi lagi-lagi Kevin nggak mau selesai sama aku. Bahkan aku bilang kalau aku udah deket sama cowok, tapi Kevin nggak percaya sama sekali. Aneh ya? Oke, mungkin ini nanti bakal gue bahas juga ya. Tapi mungkin biar lebih enak, gue bakal baca dulu ceritanya. Nanti kalau ceritanya udah beres, baru gue bahas kali ya. Ya nggak sih? Oke, lanjut. Aku nggak bisa apa-apa lagi, sedangkan aku nggak tahu kalau Kiki beneran mau deket atau cuma main-main sama aku. Iya sih. Ya bener juga ya, maksudnya ya udah posisinya deket pun belum tahu ya kayak dia tuh sebenarnya mau apa nih maksudnya gitu. Nah ya udah aku akhirnya menjalani kehidupan seperti biasanya. Kevin masih kadang samperin aku, padahal aku udah cuekin mati-matian dan gak pernah respon chat dia lagi. Kadang aku jalan sama Kiki, dan di situ aku ngerasa aku jahat banget. Tapi satu hal yang aku rasa, perasaanku ke Kevin dan Kiki itu beda. Sama Kevin aku nyaman, sama Kiki aku ngerasa spark dan butterfly. 1 bulan kemudian, IO ku ngadain acara di salah satu klub di Malang. Kevin gak datang, sedangkan Kiki datang sama teman-temannya. Di situ aku bener-bener deket sama Kiki sampai aku diantar pulang sama dia. Karena dia bener-bener nge-support kegiatanku. Aku tambah baper. Tapi karena aku minum lumayan banyak, jadi pas aku sampai kosan, aku langsung tidur. Pas aku bangun, banyak banget notif di handphoneku. Ternyata si Kevin ini ngejebolin Instagram aku. Dalam tanda kurung aku dan Kevin gak pernah tukeran Instagram, cek handphone, karena itu privacy masing-masing. Lagian kita juga gak ada status. Aku bingung banget gimana caranya Kevin bisa tahu password aku katanya. Aku bangun dan ngeliat 99 plus notif chat dari Kevin yang isinya marah-marah. Teman-temanku pun pada nanyain keadaanku. Ternyata chat aku dan Kiki di blow up dan diupload di second account Instagramnya si Kevin ini. Yang notabene teman-temannya Kevin adalah temanku juga. Aku di situ malu dan takut banget karena orang-orang pasti ngertinya aku sama Kevin ini pacaran. Selama doxing itu aku nggak berani keluar kos karena aku mikirnya aku emang salah. Aku takut ketemu orang. Aku juga nge-cut off orang-orang sekitarku termasuk Kiki. Tapi Kiki bener-bener ngejar aku dan berusaha biar aku yakin sama dia. Wow. Akhirnya hari demi hari, minggu demi minggu terlewati, aku makin sayang sama Kiki. Dia nenangin aku, dia bikin aku seneng, dia berusaha selalu ada. Aku kira kita bakalan works, tapi ternyata 1 bulan kemudian dia ngeghosting aku tanpa penjelasan. Wah, parah. Aduh, padahal malamnya baru teleponan. Tapi pas pagi, biasanya dia ngechat aku, tapi ternyata enggak. Aku bukan tipe cewek yang ribet, yang harus tiap saat ngabarin. Jadi aku nggak nge-chat. Tapi ternyata udah 3 hari dia nggak balas chat aku. Oh ya, di sini posisinya dia lagi pulang ke Jogja, jadi lagi nggak ketemu. Akhirnya aku rechat, nanyain dia lagi kenapa, ada masalah dan lain-lain. Karena aku takutnya emang dia lagi ada masalah gitu, atau kenapa-napa. Tapi ternyata dia upload Instastory lagi main sama teman-temannya, alias dia nggak kenapa-napa. 2 hari kemudian aku chat lagi, tapi agak marah karena aku ngerasa dibuang sama dia. Terus cuma dibales nanti malam aku telepon. Dan aku jawab oke, ditunggu. Tapi ternyata nihil, nggak ada telepon, dia masih aktif upload Instastory. Seminggu kemudian aku udah kesel karena dibikin ngerasa nggak worth it. Aku nggak masalah kalau emang dia mau selesai, tapi aku butuh closure. Bukan tiba-tiba ngilang gitu aja. Akhirnya aku long text dia dan aku ngasih closure dan menyudahkan hubungan. Tapi lagi-lagi nggak ada balasan dari dia. Ya udah, aku mati-matian buat move on dari dia. Aku juga udah mulai belajar nggak mengharapkan closure dari dia. 1 bulan kemudian dia drunk call aku. Kita banyak ngobrol tentang life update.
Tapi aku emang sengaja nggak nyinggung tentang closure. Setelah itu kita chat-chatan kayak dulu lagi. Dalam tanda kurung, emang aku sangat bodoh. Tapi ternyata itu hanya berlangsung selama 4 hari. Dan dia hilang lagi. Dia nggak balas chat aku lagi. Hahaha di caps lock gitu. Kayak hahaha tapi kesel gitu loh si Widi ini gitu. Pas aku lagi buka Instagram, ternyata dia masuk Insta story dari klub yang ku tahu lagi meluk cewek lain. Hahaha. Dan beberapa hari yang lalu dia ngechat aku lagi, tapi belum ku balas sampai sekarang. Aku mati-matian move on, tapi ternyata setiap dia chat masih deg-degan. Kayaknya itu dulu ya ceritanya. Maaf ya kak, kalau panjang banget, kasih kasih aku tips move on dong. Kayak susah banget move on dari Kiki. Padahal selama ini aku menjalin hubungan sama orang bertahun-tahun, malah gagal move onnya sama orang yang kurang lebih 3 bulanan. Malah susah banget buat move onnya. Maaf ya kak kalau ada typo atau nggak ngerti sama jalan ceritanya. Dan ceritanya selesai. Oke, itu cerita dari Widi yang namanya udah gue samarin. Dan kalau menurut gue sih, ini ceritanya menarik untuk dibahas ya. Dari yang awalnya Widi ini dia ngerasa banyak banget trust issue dari mantannya yang sebelumnya yang 5 tahun, terus akhirnya ketemu sama orang HTS-an namanya Rico yang udah disamarin juga, tapi malah dia tidur sama sahabatnya sendiri. Nah, dari beberapa cerita itu kan kayak kalau gue ada di posisi Widi sih kayak makin malas gitu untuk deket sama seseorang gitu. Tapi akhirnya ada si Kevin ini yang bisa bikin nyaman gitu. Tapi yang gua nggak habis pikir maksudnya mungkin ya yang diceritain Widi tuh kayak cuma salah satu aja masalahnya. Salah satu yang diceritain itu adalah kayak Widi tuh tipe kalau orang yang mungkin mirip-mirip kayak gue ya. Kayak dia tuh nggak bisa diem gitu. Dia tuh harus tetap apa aja dikerjain gitu. Kasar kata nggak ada duitnya, yang penting ada opportunity kayak udah hajar aja gitu. Nah mungkin sebaliknya kalau Kevin itu lebih ke kayak slow gitu, kayak santai gitu. Nah, itu biasanya kalau dua orang itu ketemu dalam satu hubungan, itu biasanya chaos sih. Maksudnya chaos tuh kayak susah untuk nyari titik temunya gitu loh. Kayak apa ya? Yang satu pengen kaditu kadiu mencik orang Sunda ya. Kayak mau ke sana sini gitu. Tapi yang satu kayak santai lah, santai tuh gitu. Yang gitu-gitulah. Nah, makanya kalau ada dua orang bertemu dalam sebuah hubungan, dua orang yang kayak gini, itu bakal susah banget untuk nyari titik temunya gitu. Nah sebenarnya Widi juga udah menyadari ya kayak dia tuh kayaknya emang ngerasa nggak cocok aja gitu untuk ngejalanin hubungan. Ya meskipun hubungan yang lagi dijalin juga sebenarnya bukan hubungan yang gimana-gimana ya. Maksudnya kayak HTS gitu loh, hubungan tanpa status. Meskipun gue juga nggak tahu nih, Widi melabeli hubungannya HTS, tapi gue nggak tahu perlakuannya kayak gimana gitu. Tapi balik lagi ya, again, HTS tiap orang tuh beda-beda gitu kayak ada orang yang sebenarnya kedekatannya udah kayak gimana tapi nganggapnya HTS dan itu fine aja buat mereka berdua gitu. Tapi ada beberapa orang yang sebenarnya dia udah ngelakuin kayak gimana gitu, perhatian udah kayak gimana, pengorbanan udah kayak gimana gitu. Tapi ngerasa itu HTS tuh kayak ngerasa nggak terima aja gitu karena itu udah lebih dari hubungan tanpa status harusnya gitu. Nah cuma balik lagi ke cerita dari Widi ini, kayak ada momen Widi tuh menyadari ini hubungannya udah nggak worth it gitu. Pas dia mau udahan sama si Kevin, tapi ternyata si Kevinnya nggak mau. Nah ini yang bikin gue kayak sometimes tuh kesel sendiri sih kayak kenapa sih nggak mau gitu. Meskipun sebenarnya nggak munafik dulu juga gue waktu zaman-zaman ya kuliah atau SMA ya, itu kayak ada juga di fase yang dimana ketika gue diputusin sama cewek gitu, gue tuh nggak mau gitu, kayak nggak mau putus. Ya mungkin alasannya waktu itu tuh karena kayak gue sayang banget kali ya, jadi kayak nggak mau aja gitu. Cuma makin kesini tuh gue makin menyadari kayak ya kita nggak bisa maksain orang untuk terus bertahan gitu loh, kayak ketika orangnya udah ngerasa nggak nyaman karena alasan apapun itu ya, ya kita juga seberat apapun kita untuk ngelepasin dia, kita juga nggak ada hak untuk apa ya menahan dia untuk nggak bisa pergi dari hidup kita gitu.
Karena kan setiap manusia tuh punya punya haknya masing-masing untuk menjalani kehidupannya masing-masing kan. Kayak nggak fair aja ketika gue harus melarang seseorang. Meskipun gue sadarin itu tuh di akhir-akhir, maksudnya di zaman-zaman gue kuliah semester-semester akhir lah, atau pertengahan di akhir-akhir gitu. Kayak gue mulai menyadari kayaknya ya udahlah, emang 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 bukan jodohnya, emang ya nggak bisa sama-sama gitu. Meskipun emang nggak bisa dipungkirin, ya kalau sakit pasti sakit ya, Wak. Nggak mungkin kayak orang putus terus kayak happy gitu. Ya kecuali kalau lo emang udah punya backupan ya. Tapi ya kalau emang nggak punya backupan pasti sakit gitu. Cuma gue mulai membiasakan diri untuk kayak nggak nggak kayak gitu. Dan ini juga terjadi ketika gue mencoba untuk mengakhiri hubungan sama seseorang yang gue rasa hubungannya udah nggak worth it gitu. Udah nggak worth it maksudnya ya hampir tiap hari berantem, dia nggak bisa ngertiin, dan gue juga mungkin kebawa emosi juga gitu. Daripada dipertahanin takutnya malah jadi lebih parah gitu. Tapi si cewek itu waktu itu nggak mau gitu. Nah itu juga di posisi itu gue kesal juga gitu, kayak apaan sih? Kan gue juga nggak ngerugiin lo gitu. Terus kayak kita ngejalin hubungan ini juga sama-sama apa ya, kayak sama-sama mau, sama-sama suka pada saat itu ya, pada awalnya gitu. Tapi pas udah dijalanin ternyata nggak nyaman, ya gimana gitu. Dan di posisi itu kesal juga ya. Mungkin itu sama halnya kayak di posisi Widi sekarang ya. Jadi balik lagi ke ceritanya, ya semoga buat lo yang dengerin episode malam hari ini, nggak ada lagi orang-orang yang ketika diputusin itu nggak mau, atau nggak ada lagi orang-orang yang kayak dia terlalu mempertimbangkan perasaan atau dia takut orang yang lagi punya hubungan sama lo itu kayak bakal sakit hati atau gimana gitu. Ketika lo harus menyudahi hubungannya, karena itu juga nggak baik kalau dipertahankan. Kayak sebenarnya lo udah nggak nyaman nih, terus lo bilang putus tapi si orangnya tuh nggak mau, terus lo bertahan. Gue yakin hubungannya nggak akan baik. Ya mungkin salah satu contohnya kayak Widi ini juga, ketika dia tetap ngejalanin hubungan sama Kevin dan sama Kiki juga, ya kan itu sebenarnya nggak boleh ya, meskipun sebenarnya itu dilabelin dengan HTS ya. Again gue nggak tahu ini HTS-nya tuh sejauh mana, tapi ya harusnya sih kalau sampai teman-temannya udah ngira pacaran berarti kan ada something spesial harusnya gitu. Tapi gue nggak tahu ya, sekali lagi gitu. Cuma kalau HTS yang pure dan nggak ada sesuatu yang dibangun gitu, komitmen, sebenarnya sih pada dasarnya kan sah-sah aja ya ketika lo mau deket sama siapapun itu sebenarnya. Tapi balik lagi gue nggak tahu ini HTS-nya kayak gimana gitu. Oke, dan akhirnya kan Widi ini ngejalanin dua-duanya dan ketahuan tuh si Widi ternyata lagi deket sama orang lain. Meskipun sebenarnya di kali kedua Widi sempat mention atau sempat closure juga sama si Kiki ini, si Kevin ini sorry. Kayak dia tuh lagi deket sama seseorang, tapi si Kevinnya malah kayak denial gitu, kayak nggak percaya, terus yang ngelak lah gitu. Pas udah kejadian dia malah keluar-keluar. Nah ini lucu aja sih kalau menurut gue, kayak apa ya? Yaitu poin yang pertama yang pengen gue bahas. Maksudnya ketika lo emang udah gak nyaman sama seseorang, lo udahan aja gitu. Kalau emang udah gak bisa diperbaikin ya, ada baiknya sih lo coba untuk perbaikin dulu gitu. Karena kan yang namanya hubungan gak mungkin nemu yang langsung cocok. Kalaupun ada di awal cocok, tapi pas udah ngejalanin pasti ada ketidakcocokan gitu. Yang harus dicocok-cocokin. Bukan yang harus ya, yang harus dicoba untuk dicocok-cocokin. Tapi pas udah dicoba, ternyata emang gak nemu titik terangnya, nggak ada alasan atau nggak ada kewajiban juga lo harus bertahan sama orang itu gitu. Bukan bukan berarti gue memaksa lo untuk kayak gampang putus sama pasangan, bukan. Tapi lebih ke kayak lo coba untuk pertahanin dulu, lo coba untuk ngobrol baik-baik dulu. Tapi kalau ternyata ngobrol aja udah nggak dapet titik temu, yang ngapain bertahan ya nggak sih? Kayak malah ngerugin satu sama lain aja gitu. Dan jatuhnya lama-lama hubungannya malah jadi toksik gitu. Terus setelah cerita itu kan akhirnya si Kevin itu nge-blow up masalahnya di sosial media. Dan ini juga adalah hal yang sebenarnya gue suka nggak suka ya sebenarnya ya. Ya sekali lagi sorry banget kalau misalkan kita nggak sependapat gitu. Sebenarnya fine aja ketika lo mau nge-blow up ya keburukan pasangan lo gitu. Tapi kalau menurut gue pribadi kayak nggak dewasa aja gitu. Kalau menurut gue ya, tapi ya balik lagi. eh
setiap orang punya hak masing-masing. Lo mau ngeblow up ya silahkan aja gitu. Tapi kalau kita terbiasa kayak gitu tuh kayak apa ya? Kayak gimana ya? Aduh, gue bingung lagi jelasinnya. Tapi nggak tahu ya. Ini karena podcast gue, ini perspektif gue ya. Sekali lagi sorry banget kalau kita ngasih pendapat. Jadi kalau menurut gue, ya kalau lo mau share hal-hal yang baik di sosial media sama pasangan lo, gue dukung. Tapi kalau untuk hal-hal yang buruk, kayak gue nggak terlalu dukung sih. Maksudnya kayak kenapa kalau yang baik ngedukung, kalau yang buruk nggak lo dukung gitu? Berarti kan nggak fair. Tapi kalau menurut gue fair sih. Maksudnya fair tuh dalam artian kayak apa ya? Kalau posisinya kita bisa memberikan sesuatu hal yang baik gitu, maksudnya nge-influence orang untuk melakukan hal baik, ya kenapa enggak gitu. Tapi kalau pada akhirnya menyudutkan, ya itu yang menurut gue kayak nggak fair aja sih. Tapi balik lagi itu terserah masing-masing ya. Lo mau nge-blow up atau enggak. Tapi kalaupun di blow up, kayak apa ya? Lo jadi kayak nggak punya ranah privacy gitu. Yang sebenarnya kayak gue juga karena apa ya? Emang nggak mau terlalu ngumbar terlalu detail tentang kemesraan gue sama pasangan. Jadi ketika ada masalah pun gue coba untuk kayak nggak mau terlalu overshare aja di sosial media gitu. Karena itu bahaya banget gitu. Maksudnya bahaya dalam artian gini. Kita nggak pernah ada yang tahu ke depannya, siapa tahu kita bisa balik lagi sama si mantan ini gitu loh. Karena kan ada beberapa, kayak tahun kemarin ya ada tuh yang kasus yang kayak berantem heboh gitu masuk sosial media, ya pokoknya parah deh gitu. Ujung-ujungnya rujuk lagi kan gitu. Tapi ya sebenarnya nggak masalah juga mau rujuk ya terserah aja. Cuma kayak image-nya tuh kayak gimana gitu. Yang sebenarnya hal itu tuh hal yang biasa, bukan berantem fisik ya, berantem argumen, debat argumen, mencocokkan sesuatu gitu, itu tuh hal yang biasa dalam sebuah hubungan. Karena balik lagi yang namanya manusia kan, setiap manusia tuh punya pemikirannya masing-masing ya, meskipun kayak wah kita sefrekuensi banget nih, tapi pasti bakal ada aja ketidakcocokan itu gitu. Nah, cuma balik lagi kayak ketika ada ketidakcocokan itu terus lo langsung up di sosial media, itu kayak lo nggak punya ranah privacy lagi lo sama pasangan gitu. Dan itu bisa merugikan satu sama lain sih kalau menurut gue. Jadi kayak tidak tidak mencerminkan sesuatu hal yang dewasa aja sih. Tapi ya sekali lagi ya ini menurut pendapat gue gitu. Dan kalaupun lo tetap mau apa ya kayak overshare di sosial media tentang tentang kejelekan pasangan lo atau sampai yang kayak gimana gitu menyudutkan tanpa lo mengkonfirmasi secara langsung gitu kayak ngobrol baik-baik sama pasangannya tapi lo malah lebih mementingkan untuk kayak share di sosial media biar semua orang tahu nih lo tuh kayak gini. Kalau lebih pilih cara yang kayak gitu juga nggak apa-apa ya, it's up to you. Setiap orang kan punya haknya masing-masing. Cuma yang mau gue ingetin, berarti ketika lo mengambil keputusan kayak gitu, di waktu yang bersama lo harus siap untuk akan ada banyak orang yang ingin ikut terlibat dalam hubungan lo itu. Sampai ke orang yang mungkin gak kenal sama sekali sama sama lo gitu. Yang sebenarnya itu bagus ketika ada orang terdekat ngasih masukan, saran, motivasi ke lo tentang hubungan lo gitu. Itu bagus gitu dan itu dibutuhkan untuk netralisir gitu. Tapi kalau sampai ada orang yang sebenarnya nggak kenal sama lo, nggak kenal juga sama pasangan lo, terus tiba-tiba ikut campur, kalau buat gue sih annoying ya. Kalau buat gue gitu. Tapi kalau buat lo yang mengambil keputusan kayak gitu, lo harus siap akan banyak respon yang nantinya muncul. Jadi ya intinya ada plus minus dan ya semua ada konsekuensinya aja gitu. Jadi kayak nggak bisa lo udah blow up terus kayak lo ngerasa dirugikan. Misalkan lo udah blow up, hasilnya malah tidak sesuai dengan prediksi lo. Ternyata orang malah berpihak sama sama yang lo ceritain itu. Nah lo harus siap juga ketika lo ya di apa ya ibaratnya dicecer abis-abisan sama netizen. Karena lo yang awalnya membuka itu ke publik gitu. Gitu sih. Ini perihal ke pasangan gitu ya. Maksudnya kayak perihal ya pasangan lah ibaratnya bukan yang kayak apa ya dirugikan dalam artian lo tuh aduh bingung gue jelasinnya gimana ya. Korban intinya korban lah. Kalau lo ngerasa korban yang dirugikan
itu fine lo untuk kayak blow up di sosial media kalau emang lo ngerasa dirugikan gitu, lo ditipu, lo jadi korban gitu, yang gitu gitulah. Nah itu gue dukung banget untuk blow up di sosial media. Tapi kalau kayak ini posisinya lo sama-sama suka, lo sama-sama sayang, lo ada hubungan gitu, meskipun di kasus ini hubungannya HTS ya, kayak agak bingung juga. Makanya udah deh, nggak usah HTS, HTS ribet banget, tinggal mau mau nggak gitu, selesai, simpel gitu. Sorry. Oke, jadi ya kayak gitu sih kalau menurut gue. Jadi kayak dari cerita Widi ini kan, Widi sampai ngerasa dia apa ya, ngerasa dia kayak takut gitu untuk keluar rumah gitu. Yang sebenarnya gue bukan membela Widi juga gitu. Di satu sisi Widi juga sebenarnya kalau emang HTS-nya tuh udah kayak ada something special sampai di notice sama temen-temennya, ya menurut gue salah juga gitu. Kenapa lo nggak berani untuk mengudahi aja, declare kayak lo sama dia tuh udahan, maksudnya lo sama Kevin itu udahan. Jadi kan fine gitu, maksudnya jangan malah kayak ya udah lo anggap angin lalu, karena itu juga salah juga ya. Ya minimalnya lo cerita ke teman-teman lo, atau ya emang udah nggak ada hubungan aja gitu, nggak jalan sama sekali sekalian gitu. Jangan sampai yang dua-duanya tetap dijalanin gitu kalau menurut gue. Itu lebih lebih fair sih kalau menurut gue. Tapi ini menurut gue ya, Wid, sorry banget kalau misalkan gue nggak sependapat gitu. Tapi di posisi Kevin juga sebenarnya, ya lo kan sebenarnya jauh-jauh hari dia udah nggak mau sama lo gitu. Terus pas dianya cabut sama orang lain, lo marah-marah-marah, kan kocak gitu kalau menurut gue. Ya gak sih? Coba kalau cerita ini benar gitu, posisi ini kan point of view dari Widya, kita nggak tahu point of view dari Kevin. Tapi ya gue gue cuma tahu cerita dari sini doang kan. Makanya kalau ceritanya kayak gini benar, ya sebenarnya kan si Widi juga udah mau minta udahan, tapi kan si Kevin ya nggak mau gitu. Ya lo coba posisi jadi Widi yang mungkin dia juga takut untuk bilang udahan, atau mungkin dia ada tekanan atau apa, kan kita nggak pernah ada yang tahu ya gitu. Terus tiba-tiba ya udahlah, bodo amat, gue nggak mikirin, yang mikirnya mungkin nggak sampai bakal kayak gini gitu. Akhirnya jalanin dua-duanya, terus malah jadi kayak gini kan, jadi kayak anjir kan, dari kemarin gue udah bilang gue udah nggak mau sama lo, tapi kok kenapa lo bisa sampai segininya gitu, bahkan sampai akun Instagramnya di hack gitu kan, kayak apa banget gitu kalau menurut gue ya gitu. Dan di posisi Widi sih pasti bakal jadi down banget, maksudnya kayak ya ngerasa bersalah banget lah pasti gitu. Meskipun sebenarnya kalau gue jadi Widi juga, ya kan gue juga sebenarnya awalnya udah nggak mau gitu, maksudnya dari kemarin-kemarin gue udah nggak mau. Tapi ya gimana, gue juga bingung untuk mengakhiri hubungannya gitu. Dan ya udah, akhirnya udah tuh beres. Akhirnya si Kevin juga udah nggak terlalu ini kan. Terus si Kiki masuk coba untuk nenangin si Widi, tapi akhirnya membagongkan. Si Kiki malah cabut. Kampret sih ini. Kayak wow gitu. Ya gimana ya? Ya namanya juga gimana ya? Bingung. HTS tuh harus siap untuk satu momen kita bakal ditinggalin gitu loh. Itu sih kalau menurut gue. Makanya kalau bisa udahlah nggak usah HTS kalau menurut gue. Serius-serius kalian, enggak sekalian temenan aja gitu. Itu lebih fair dan lebih fine. Ya nggak sih? Jadi kalau HTS tuh ya kayak gini gitu loh. Kalau nggak HTS kan jelas gitu semuanya. Ketika dia nggak ada kabar ya kita boleh dong nanya, maksudnya ini gimana nih kejelasan hubungannya gitu. Mau gini-gini aja atau gimana gitu. Tapi ketika HTS kan jadi bingung ya. Pas si Kikinya cabut, jadi kayak kita ngerasa sakit gitu loh. Cuma di akhir itu ya Widi juga sempat bilang di akhir ceritanya tips untuk move on ya. Kalau dari gue sih sebenarnya ya mungkin klasik, atau mungkin lo juga kayak udah sering dapet kalimat ini dari beberapa teman lo mungkin, yang ketika lo cerita ke mereka gitu. Tips dari gue satu sih, maksudnya benar-benar tutup aja komunikasi lo sama sama tuh orang gitu. Karena apa ya? Ya setiap orang tuh punya punya prosesnya masing-masing yang nggak bisa kita pukul rata gitu. Kalau orang lain bisa move on tanpa harus ngeblok, ya itu orang lain gitu. Tapi kalau nyatanya kita nggak bisa dan susah banget untuk move on, kalau kita nggak ngeblok, ya udah kita blok aja gitu. Maksudnya kita blok akun sosial medianya, nomor WhatsAppnya gitu. Biar tujuannya
untuk sementara waktu sampai waktu yang tidak ditentukan, ya gue nggak mau interaksi lagi sama dia gitu loh. Dan itu yang paling works ketika gue bener-bener gagal move on banget dulu gitu. Gue bener-bener blok aja sosial medianya. Dan nanti pas gue udah punya yang baru atau gue udah mulai biasa aja, biasanya gue follow lagi sih. Meskipun pada akhirnya biasanya orang yang gue follow lagi tuh nggak ini loh, nggak apa namanya, nggak follow balik, ya itu nggak masalah gitu. Yang ujung-ujungnya juga ya buat gue juga nggak penting ya following sama follower gitu. Ya udahlah, eh gue sih mikirnya takutnya ke depannya ada kerjaan gitu kan, kayak tensin aja gitu tiba-tiba. Karena dulu ngeblok terus tiba-tiba ada kerjaan jadi harus komunikasi lagi gitu. Yang sebenarnya sih ya kalau bisa nggak diblok silahkan. Tapi kalau ternyata susah ya diblok aja daripada nyusahin diri sendiri nggak sih? Gitu sih. Itu kalau dari gue ya gitu. Dan kalau gue lihat dari Kiki sih sebenarnya lo kan udah coba untuk ajak ngobrol, lo coba untuk komunikasi sama dia, bahkan lo sampai long text gitu ya. Itu menurut gue sih udah effort banget untuk meminta kejelasan atau kepastian. Tapi ternyata respon dari sananya negatif. Kalau menurut gue mending gak usah diterusin atau gak usah diperjuangin lagi karena udah fix sekarang dia tuh emang gak nganggep lo penting. Itu aja sih. Karena gue juga dulu pernah kayak gitu cuy. Gue pernah sayang banget sama sama seseorang gitu. Terus gue tuh ngerasa kesel kenapa sih lo nggak bisa nerima gue yang kasarnya tuh gue udah perjuangin semuanya dan gue juga nggak masalah tentang kekurangannya gitu bla 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 bla. Tapi nggak mau gitu dan sebenarnya dia juga nyaman sama gue gitu. Tapi ketika gue menjelaskan itu semua tuh dia malah dry text gitu kayak anjir bete lah gitu kesel. Tapi gue mencoba untuk menanggapi kayak oh ya udah intinya gue mau minta maaf kalau emang lo ngerasa nggak nyaman selama ini ya udah gue cabut gitu. Tapi gue cabut ini bukan berarti gue nggak seserius itu untuk memperjuangkan karena ya orang yang diperjuangkan itu udah nggak mau dan dia masih tetap dry text gitu kayak oke ya ya udah cabut dong gue gitu. Dan lo tahu akhirnya dia nyesel kayak dia nyesel waktu itu ya mungkin dia apa ya ya gitulah intinya dia malah balik nyesel tapi posisinya waktu itu gue udah punya pasangan gitu ya gue nggak nanggepin itu karena gue udah punya pasangan gitu dan ya udah emang gak jodoh aja gitu paham gak sih lo maksud gue kayak pada saat itu emang ya udah gitu dan akhirnya meskipun kayak gitu ya gue juga sama pasangan yang waktu itu nggak jadi juga karena sekarang jadinya sama Cindy kan gitu jadi ya ya udahlah udah lewat gitu. Tapi maksud gue dari cerita gue itu kayak di momen itu si Kiki ini belum bisa menghargai lo Win. Tapi kalau emang suatu saat dia akhirnya jadi tahu oh ternyata lo yang paling bisa ngertiin dia, suatu saat dia pasti bakal balik lagi gitu. Cuma permasalahannya balik lagi lo mau nerima dia lagi atau enggak gitu. Kalau gue sih enggak ya gitu. Tapi kalau lo mau terima lagi ya terserah gitu. Cuma kalau gue sih enggak gitu. Mending gue cari yang lain yang udah jelas-jelas dia bener-bener bisa menghargai gue. Karena nggak ada garansi perihal hati ya. Kayak lo bakal disakitin kedua kali, ketiga kali itu nggak ada garansi. Tapi ya bukan berarti ketika lo ketemu sama soulmate, ya soulmate gitu, atau pasangan atau jodoh, itu bukan berarti lo juga nggak bakal ngerasain sakit hati seumur hidup lo. Pasti akan ada aja rasa sakit hati atau kayak kecewa, dan itu wajar. Tapi tergantung sama porsinya. Kalau gue biasanya suka ada kayak, oh ini masih di batas wajar, ini nggak wajar gitu. Nah kalau masih di batas wajar tuh kayak bukan bukan hal yang prinsipal, lebih ke teknikal. Itu gue masih nganggap wajar lah, itu masih bisa gue mengerti, masih gue bisa maafkan, masih bisa kita obrolin lagi. Tapi kalau untuk prinsipal itu udah susah kalau buat gue gitu. Gitu sih kalau dari gue. Ini gue nggak tahu ini lo mudah nggak sih apa yang gue maksud ya intinya gitulah. Jadi dari cerita Widi ini yang pertama ya semoga nggak ada lagi nih hubungan-hubungan HTS yang nggak jelas ya karena ujung-ujungnya tuh percaya sama gue nggak jelas gitu. Ya meskipun mungkin ada dari beberapa orang yang ngejalanin hubungan HTS sampai akhirnya menikah gitu. Ya mungkin ada tapi mungkin persentasenya kecil banget. Mungkin cuma 1% gitu.
Terus yang kedua lebih ke kayak kalau emang pasangan lo udah mau udahan ya udah udahan aja gitu. Jangan terlalu memaksakan orang untuk bertahan di kehidupan lo gitu. Kalau emang diobrolin nggak ada titik temu ya gimana gitu. Dan ketika lo ada alasannya gue sayang banget sama dia. Nah ini teguran dari Tuhan untuk gimana caranya lo tuh jangan mencintai seseorang atau mencintai makhluk melebihi lo cinta sama Tuhan. Itulah intinya. Karena ketika lo terlalu banyak menaruh harapan, ya namanya orang cinta kan pasti naruh harapan ya. Naruh harapan untuk bersama terus gitu. Itu pasti bakal sakit hati banget gitu. Tapi kalau lo mencintainya tuh biasa aja, tidak melebihi rasa cinta lo terhadap Tuhan, cila. Gue ini banget ya. Nggak, tapi ini serius. Ini yang menurut gue paling baik ya. Ketika lo tidak melebihi apa ya, mencintai seseorang itu tidak melebihi mencintai Tuhan, lebih dari mencintai Tuhan, itu pasti sakit, tetap sakit ketika harus udahan, tapi nggak sesakit itu gitu loh. Karena ya lo tahu lo berharap sama manusia kan, yang dimana sepersekian detik manusia itu bisa berubah gitu. Yang sebenarnya kita juga nggak berharap pasangan kita berubah gitu, tapi kan ya balik lagi manusia gitu. Makanya ya jangan berharap sama manusia, berharap sama Tuhan aja gitu. Dan ketika lo berharap sama Tuhan, ketika lo udah putus, itu recovery-nya harusnya jauh lebih cepat gitu. Nah kalau lo berharap lebih sama manusia, itu biasanya sakitnya tuh lama banget. Percaya deh sama gue. Dan cara untuk bener-bener menetralisirkan itu semua yang pernah gue alamin, itu gue mencoba untuk mendekatkan diri sama Tuhan. Karena itu cara terbaik sih kalau menurut gue. Karena apa ya, kayak nggak ada ini loh, Tuhan tuh nggak pernah meleset janjinya gitu. Tinggal kitanya aja yang sabar gitu. Gitu sih kalau dari gue. Dan yang terakhir, perihal blow up ke sosial media, ini sih sebenarnya baik lagi ke masing-masing. Lo mau blow up silahkan, nggak juga nggak apa-apa gitu. Tapi yang jelas kalau lo ada masalah sama seseorang, lo beresin sama orang itunya. Mau itu sama temen, sama pasangan, sama orang tua, beresin sama orang yang bersangkutan daripada lo terlalu overshare di sosial media yang dimana lo tuh nggak pernah tahu ini bakal berakibat yang seperti apa ke depannya sama kehidupan lo gitu. Tapi kalau lo memilih jalan untuk memblow up itu semua, nggak apa-apa juga. Cuma gue mau ngingetin lo juga harus siap untuk segala konsekuensi yang dimana ketika lo udah buka pintu tentang ranah privasi lo, berarti lo di waktu yang bersamaan harus siap untuk akan ada banyak orang masuk ke ranah privasi lo untuk mengomentari lebih jauh tentang kehidupan lo gitu sih. Oke, mungkin itu aja kali ya untuk episode malam hari ini. Bener kan? Ini episode bakal jadi panjang banget karena gue jujur kangen banget sih untuk ngobrol kayak gini. Apalagi gue kangen sesi di mana gue bisa dengerin ceritanya secara langsung gitu. Ya, gitulah untuk episode malam hari ini. Dan semoga ini bakal tetap bisa konsisten ya. Seminggu sekali gue akan ada episode terbaru. Oke, dan mungkin untuk episode malam hari ini dicukupkan sekian. Oh ya, gue juga mau ngingetin buat lo yang mungkin punya sosial media kayak TikTok atau Instagram, lo bisa juga follow sosial medianya Podcast Teman Tidur di sana. Ada di podcast.teman tidur, mau di TikTok ataupun di Instagram sama namanya podcast.teman tidur. Kalau di TikTok gue kalau lagi gabut kadang suka live gitu. Jadi kita bisa ngobrol-ngobrol di sana lewat komentar ataupun nanti kita bisa ngobrol bareng gitu. Kan bisa aktifin fitur multi-guest gitu loh. Barangkali lo mungkin nge-DM ke Instagram teman tidur atau ke Instagram gue nggak sempet dibales. Nah di media itu tuh kita bisa ngobrol bareng-bareng gitu loh. Kan seru ya. Kalau di podcast kan kayak satu arah gitu. Gue baca cerita dan lo ngedengerin. Oke, mungkin itu aja sih untuk episode malam hari ini. Dan ini saatnya gue Dera pamit. Gue Dera dari podcast Teman Tidur dengan segudahan cerita yang mengantarkan kamu ke dunia mimpi. Good night.